Di video ini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana cara kita untuk pede. Itu menurut versi saya. Jadi versi saya, kita kembali lagi di channel dimana kita belajar ngomong minimal 10 menit. Bukan minimal sih, maksimal 10 menit. Jadi membuat video maksimal 10 menit dulu. Jadi 10 menit bertahap. Ngomong apa saja, yang penting kita ngomong apa saja nggak penting, yang penting kita mulai. Seperti itu. Apa yang kita omongkan, apa yang kita pikirkan, itu yang kita omongkan. Nah, di video ini untuk 10 menit ini saya mau memanfaatkan untuk berbicara sedikit tentang kepedean. Bagaimana cara kita untuk agar pede? Yang pertama, kita harus renggangkan badan kita. Gini. Nah, itu kuncinya untuk pede. Nah, kita ginikan dulu, senam. Nah, kunci pede itu sebenarnya kita harus rileks, teman-teman. Rileks. Kalau kita tegang, kita sulit untuk pede. Jadi kita harus pertama rileks ya. Rileks. Jadi kita harus tenang terlebih dahulu. Tenang pikiran juga tenang hati. Maka senantiasa akan membawa kita kepada kepedean itu. Kepedean itu. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita untuk pede? Yang kedua, yang pertama tadi harus rileks. Yang kedua, kita harus yakin terhadap diri kita, percaya diri kita itu ada. Nah, maksudnya gimana? Teman-teman di sini ada ya. Kita kan hanya lihat kamera gitu. Kita di depan siapa? Di depan teman-teman semua yang lihatnya. Saya yakin video ini suatu saat nanti akan ditonton bukan hanya tentang satu atau dua orang, tapi ribuan orang. Ya, di episode-episode selanjutnya. Di anak-anak yang nonton, ibu-ibu lagi masak nonton, bapak-bapak nonton, semuanya menyaksikan gitu. Nah, tapi kita di sini kan nggak ada yang lihat gitu. Walaupun pada nantinya ketika sudah diupload yang nonton banyak gitu. Tapi ketika di sini yang lihat kan ukur kamera kan, ukur HP yang lihat nih, HP. Nggak ada yang lihat di sini, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang lihat. Ngapain saya malu gitu? Kan kita lihat kepada diri kita sendiri. Ya anggap aja hiburan lah kita berbicara gitu. Yang nantinya dianggap lucu oleh orang lain, kita bisa menghibur orang lain. Nah, gitu, kita menganggap bahwa jangan ada orang di antara kita. Jangan. Emang nggak ada, tapi ada sebagian orang yang menganggap bahwa ini benar-benar ada orangnya gitu. Nanti dilihat misalnya 100.000, 200.000 orang, 1 juta, dianggap orang ini banyak gitu. Jadi enggak. Jadi kita menganggap bahwa kita ini sendirian gitu, kita ngomong gitu. Ngapain gitu. Walaupun ada ya teman-teman, ini ada sebagian pembelajaran bahwa walaupun ada misalnya kita pidato ya, kita menyampaikan di depan orang lain banyak gitu, ya anggap aja mereka kayu. Walaupun nggak beneran ya, cuman menganggap kayu itu bahwa untuk menenangkan mental kita aja biar nggak emosi itu, bahwa menganggap orang lain itu tidak ada, atau menganggap orang lain itu di bawah kita, atau menganggap orang lain itu kayu atau daun-daun lah yang daun-daun yang ditiup oleh angin pagi gitu. Jadi berlambai-lambai. Kita memandangkan, kita sambil berbicara membacakan puisi, kita bercerita kepada alam, biarkan mereka melihat kita. Jadi kita nggak usah takut gitu. Yang ketiga, kalau masalah rupa, masalah pakaian itu bukan penentu untuk pede tidaknya ya. Pede itu datangnya pada diri sendiri. Apa yang melekat pada kita, fisik kita, itu tidak menentukan kepedean kita. Banyak ya teman-teman, orang-orang yang ganteng sekali, cantik sekali, pakainya sekali pakai ini harganya bukan hanya puluhan ribu, ratusan jutaan, tapi nggak pede ngomong. Ada loh, ada. Bahkan ada orang-orang yang mungkin yang biasa, kemudian backgroundnya pun misalnya yang saya lihat di konten itu tinggal di rumah biasa berantakan, kemudian pakaiannya rambutnya obak-abrik, tapi pede ngomong. Berarti pede itu bukan datang dari fisik ya. Dan ketika bukan saya yang ngomong ya, bukan saya nih ya,
saya baca komen ketika ada orang yang buat konten yang misalnya tidak memungkinkan dari fisiknya. Ini ada yang komen, wah itu nggak sampoan sebulan itu, gitu, nggak sikat gigi 1 bulan itu, gini. Itu dari netizen yang komen itu. Tapi dia kan santai aja, tetap ngomong, rambutnya tetap gini, rambutnya tetap apa, berantakan gini, tapi dia pede aja ngomong. Ada yang dibilang nggak sikatannya ya gini aja, ngapain dengerin orang lain gitu, yang ngomong kan kita gitu. Mereka nggak ngasih kita makan, nggak ngasih kita duit setiap harinya, ya kan, nggak ngasih kita duit setiap harinya, nggak gaji kita, ngapain, biarin aja netizen itu mengetik itu kan hiburan mereka gitu. Jadi pada diri kita, kembali pada ke diri kita agar supaya bagaimana PD itu tercipta. Yang tadi kan kita menganggap bahwa diri kita itu bisa menganggap orang lain itu di bawah kita lah, apalah, dan daunan. Yang kedua, kita melihat pada diri kita potensi kita kayak menceramai tiang gitu, menceramai tiang atau nih jaga HP nih. Ini kan cuman HP benda mati, kita anggap aja cermin nih, kita ngomong pada diri kita sendiri nih, kamu ngapain nih, kamu harus pede, kamu harus berani, kamu harus bisa, ya kita harus seperti itu. Nah kan kita ngomong sendiri kan. Ya seperti itulah, kita jangan dengerin netizen, jangan dengerin, kecuali ya yang kita maksud dari netizen itu sebenarnya kalau menurut saya sih bagus itu. Saya malah berharap ada dari netizen itu komen gitu ya, komen baik itu negatif atau positif, itu yang membuat bertumbuhnya diri kita gitu. Jadi misalnya ada netizen yang komen yang baik-baik nih, muji gitu, kita kan bisa introspeksi gitu. Oh iya, saya dipuji baiknya dari segi intonasi ngomongnya atau bicaranya atau apanya gitu yang dinilai oleh netizen itu, atau background rumahnya dan sebagainya. Nah kita bisa introspeksi, oh iya ini harus saya pertahankan nih selama tidak ada netizen lain yang juga menghujat. Misalnya ada netizen yang menghujat dari hal lain yang kita miliki, wah kameranya ini nggak bagus nih, kameranya buruk nih, kemudian oh itu apa, kalau misalnya podcast yang diomongin itu aja, kalau misalnya ngomong nggak lihat kamera, kalau misalnya ngomong tangannya gerak terus bikin risih sih dilihat gitu ya. Jadi kan kita bisa untuk introspeksi diri gitu, untuk bagaimana cara kita menanggapi hal-hal demikian itu dari segi kebaikan, dari segi perubahan gitu. Jangan sampai terkena mental malahan ketika ada netizen yang mengejek kita, ada dan sebagainya, itu jangan gitu. Itu malah dijadikan introspeksi untuk kebaikan dan perubahan diri kita agar lebih baik ke depannya gitu, Misalnya kalau kita ngomong kebanyakan sedikit ngomong iya ini itu ngomong kebanyakan aja, nya saya hitung ada 150 sih, banyak pokoknya yang gini yang bilang gini. Maka dari itu kita harus introspeksi, kita harus belajar bagaimana kita mengurangi nya yang awalnya kita setiap 10 menit itu ada 100 kita kurangi 80 nanti kita buat lagi kurangi jadi 50 nanti kita kurangi lagi 30 kita kurangi 20 akhirnya ya nya hanya satu aja, 1 sampai maksimal 3 lah gitu. Tapi emang teman-teman, kalau kita nggak biasa ngomong ya, kita nggak biasa ngomong, untuk apalagi kita tidak belajar ngomong dari awal ya, kayak saya dulu nggak belajar ngomong, apalagi kalau mau menyambung kata satu ke kata lain itu berhenti dengan kata mestinya sebelum mikir tuh gitu. Tapi kalau misalnya kita berhenti ngomong nih saya sambung lagi ke saya akan melakukan hal seperti ini. Nah, ini itu berhenti, kita akan nyambung lagi. Melakukan apa? Saya akan melakukan suatu hal yang membuat saya optimis gitu. Saya tidak memperdulikan orang lain. Saya berani, saya pede dengan tujuan saya utama. Maka dari itu
kita harus tumbuhkan mindset kita dengan kepedean ini. Agar supaya pede, bagaimana kita tumbuhkan mindset bahwa saya bisa, saya berani, saya nggak malu dan sebagainya. Masalah outfit dan sebagainya wajah itu nggak usah dipikir, karena bukan itu penentu kita untuk pede. Terima kasih dengan durasi yang sudah 10 menit. Oke, kita kan 10 menit, target 10 menit setiap episode sudah tercapai. Karena walaupun temanya belum selesai, tapi karena kita 10 menit harus berhenti gitu. Kita 10 menit 10 menit ya. Ini alhamdulillah nih, kalau kita ngomong aja kan nggak terasa gitu 10 menit gitu. Kemudian kita nggak nyangka nih bisa ngomong 10 menit gitu. Oke teman-teman, semangat semuanya, semoga bisa, semoga berhasil ya. Salam sehat.